Selasa 10 Februari kemarin, Kejaksaan Agung menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus korupsi ekspor limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent atau POM di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada periode 2022 hingga 2024. Dari 11 orang tersangka itu, 9 diantaranya berasal dari unsur swasta dan 3 lainnya merupakan penyelenggara negara. Mereka digelandang ke Rutan Salemba Cabang Kejagung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai 14 triliun rupiah. Adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor CPO, yang secara substansi merupakan CPO berkadar asam tinggi yang sengaja diklaim sebagai POME atau PAU dengan menggunakan HS code yang berbeda, di mana HS code ini diperuntukkan bagi residu atau limbah padat dari CPO. Rekayasa klasifikasi tersebut itu tujuannya adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO, sehingga komoditas yang hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan oleh negara. Hal ini terjadi karena adanya penyusunan dan penggunaan peta hilirisasi industri kelapa sawit yang belum berbentuk peraturan yang memuat komoditas serta spesifikasi teknis yang tidak dikenal dalam sistem klasifikasi internasional, akan tetapi tetap dijadikan acuan oleh aparat. Kemudian modus berikutnya adalah meloloskan ekspor CPO dengan menggunakan klasifikasi yang tidak sesuai dengan tujuan untuk menghindari pembatasan dan pelarangan ekspor CPO, menghindari DMO, serta mengurangi kewajiban pembayaran bea keluar dan pungutan sawit yang seharusnya dipenuhi kepada negara, sehingga pungutannya menjadi jauh lebih rendah. Serta adanya kickback atau pemberian imbalan kepada oknum pejabat negara yang dilakukan untuk meluluskan proses administrasi dan pengawasan ekspor tersebut. Perbuatan penyimpangan tersebut menimbulkan dampak yang luas dan sistemik, tidak hanya terhadap keuangan negara, tapi juga terhadap tata kelola komoditas strategis yang di tengah rasa keadilan di dalam masyarakat, yaitu diantaranya adanya kehilangan penerimaan negara, kemudian tidak efektifnya kebijakan pengendalian CPO, dan ketiga terganggunya tata kelola komoditas strategis nasional ini. Bahwa untuk kerugian keuangan negara dalam perkara ini itu masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor. Namun demikian, berdasarkan perhitungan sementara oleh auditor kami, kerugian keuangan negara atau kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai antara 10 triliun hingga 14 triliun rupiah. Itu baru kerugian keuangan negara dan belum merupakan potensi kerugian perekonomian negara yang sedang dihitung juga. Jampitsus membongkar modus rekayasa crude palm oil atau CPO oleh para tersangka guna menghindari kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor yang diterapkan oleh pemerintah sejak 2020 hingga 2024 melalui mekanisme Domestic Market Obligation atau DMO. Modus itu dilakukan dengan mengubah klasifikasi CPO berkadar asam tinggi menjadi Palm Oil Mill Effluent atau POM dalam dokumen ekspor. Padahal POM merupakan residu atau limbah padat dari proses pengolahan kelapa sawit yang memiliki klasifikasi berbeda dalam Harmonized System atau HS Code dan tidak termasuk ke dalam komoditas yang dikenai pembatasan ekspor seperti CPO.